Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan tema komunikasi organisasi. Di sini kami akan melakukan wawancara di Balai Desa Tawangsari. Sebelum itu kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya terpilih Haji Badar Utama, MPM 193. Perkenalkan, saya Rebecca Lorencia Haster, MPM 234. Perkenalkan, nama saya Nandina Putri Safia dengan NPM 242. Perkenalkan, nama saya Renela Punya dengan NPM 245. Perkenalkan, saya Aisyah Rifah Fahira dengan NPM 253. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Afid yang sudah menyempatkan waktunya untuk mau kita wawancarai tentang komunikasi organisasi. Mungkin dari kami dari UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Administrasi Publik semester 4. Di sini kami memenuhi tugas perilaku organisasi. Mungkin sebelumnya Masnya bisa menyebutkan nama, jabatan, dan berapa lama kerja di sini. Nama saya Muhammad Abdul Yahya. Jabatan saya di sini Kasum atau Kepala Dusun. Saya di sini sudah kurang lebih 5 tahun. Menurut Masnya, penting atau tidak sebuah komunikasi dalam suatu organisasi atau dalam lingkungan pekerjaan? Kalau menurut saya komunikasi dalam pekerjaan ini sangat penting sekali, karena di mana nanti kita bisa menyampaikan informasi atau berita-berita yang ada, baik itu kepada atasan atau kepada teman-teman sesama perangkat yang ada di sini. Terus bagaimana pendapat Anda tentang komunikasi yang ada di balai desa? Apakah sudah terjalin dengan baik atau tidak? Alhamdulillah selama ini komunikasi kita baik dari sama atasan atau sama teman-teman sesama perangkat terjalin cukup baik. Komunikasi dua arah, kita juga saling nyambung kalau ketika ada masalah atau ada problem-problem yang ada di desa ini. Seperti itu. Ya, alhamdulillah lancar dan berjalan. Baik, untuk selanjutnya itu apakah terdapat perbedaan komunikasi antara sejawat dengan atasan? Ada perbedaan. Kalau mungkin sesama teman sejawat atau sesama perangkat kita lebih enak karena kita kan sama-sama. Tapi kalau sama Pak Kepala Desa sih enak juga. Cuma kita kan juga harus menangkap perkataan kita, jangan sampai apa yang kita sampaikan itu salah tangkap nanti sama yang kita pikirkan sama yang diterima sama Bapak Kepala Desa nanti, sama atasan kita. Lalu kayak biasanya hal apa yang dikomunikasikan dengan atasan? Biasanya kalau dengan atasan mungkin ada permasalahan yang ada di desa, perkembangan yang ada di desa, terus program-program desa yang ke depan, terus sama pembangunan yang ada di desa kita, perkembangan desa kita ini sudah sampai mana, dan progres ke depannya, misalnya untuk ke depan perencanaan ke depan desa ini seperti apa, itu biasanya yang kita bicarakan dengan kepala desa. Terus bagaimana arah komunikasi yang terjalin khususnya kepada atasan ya Pak? Apakah yang terjalin itu top down, jadi atasan yang memberi kayak arahan atau pesan kepada bawahannya, atau sebagai bawahan juga memberi pesan ya juga kepada atasan, atau gimana? Alhamdulillah selama ini sih kita komunikasi dalam arah, kita juga kadang-kadang sharing tentang pendapat kita juga kadang-kadang diminta sama kepala desa juga sebagai bahan pertimbangan beliau untuk memutuskan sesuatu biasanya. Jadi misalnya tentang pembangunan atau saran-saran dari kita, masukan-masukan dari kita juga menjadi pertimbangan sendiri juga untuk atasan kita. Jadi mungkin kita juga lebih sering di lapangan, lebih sering dekat dengan masyarakat, itu juga jadi bahan pertimbangan mereka. Lalu hal apa saja yang dikomunikasikan dengan rekan sejawat yang sejawat ya pada saat berada dalam lingkungan kerja Pak? Sama gitu. Kalau misalnya dengan teman-teman ini biasanya membahas
masalah atau keluhan-keluhan dari masyarakat, terus problema yang ada di lingkungan kita, di desa kita, terus sama perkembangan kita, sama rencana kita untuk ke depan biar desa ini semakin maju atau semakin berkembang. Itu biasanya kita bicarakan. Sama mungkin ada permasalahan di pelayanan terhadap masyarakat, itu juga sering kita bahas. Lalu bagaimana intensitas komunikasi yang terjalin antara rekan sejawat dengan atasan? Apakah hanya terjalin saat di kantor, yakni secara formal, atau informal juga waktu di luar kantor? Kalau di kantor memang lebih sering, cuma di luar kantor kita tetap berkomunikasi. Misalnya kita ada undangan atau ada permasalahan yang mendadak yang membutuhkan koordinasi, biasanya kita langsung by telepon atau by WA. Biasanya itu lebih intens di situ. Jadi ya menuntut kemungkinan juga di luar kantor itu masih ada komunikasi. Biasanya kan kita di desa ini kan permasalahan kan muncul kadang nggak pada saat kita di kantor, kadang di luar. Gitu ya, Pak? Iya, jadi di luar kantor kalau ketika ada masalah kita sering komunikasi lewat ya mungkin telepon atau WA, juga ada. Apa media yang digunakan dalam komunikasi dengan rekan sejawat sama Paling sering kalau di luar kantor atau Di luar sama di dalam sih, Pak. kalau di dalam sih kita ya mungkin ngobrol biasa, komunikasi biasa. Cuma kalau di luar ya mungkin ya grup sama telepon itu ya. Nah, selanjutnya itu menurut Bapak apakah ada hambatan yang dialami oleh Anda sebagai staf dalam komunikasi organisasi ini? Kalau selama ini yang terjadi di sini sih tidak ada hambatan yang berarti sih. Mungkin ya kadang-kadang kalau kita mungkin WA itu kadang-kadang sering terjadi salah tanggap. Iya, kadang-kadang penjelasan kata-kata dengan penjelasan dengan ngomong langsung gini kan ada perbedaannya. Itu yang mungkin kadang-kadang kita agak jadi permasalahan di situ. Makanya kalau kita kadang-kadang saling WA, kita juga kadang-kadang telepon juga. Karena itu nanti biar antara informasi yang kita sampaikan sama yang ditangkap dan berbeda. Menurut Bapak sendiri, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dalam komunikasi dengan rekan sejawat atau dengan atasan? Ya mungkin kita lebih instan kalau membahas permasalahan itu, misalnya di kantor ini atau ketika kita bertemu atau mungkin telepon itu lebih intens karena lebih enak. Kita bisa nanti kalau ada salah paham atau informasi yang kita sampaikan keliru atau mungkin miskomunikasi, nah itu nanti bisa dikonfirmasi langsung. Saya langsung, oh yang dimaksudkan seperti ini, yang kita mau seperti ini ternyata. Biasanya seperti itu. Bisa dijelaskan lagi gitu ya Pak? Iya, kadang-kadang kalau kita kan ngobrol dari WA atau apa kan kadang-kadang antara kata-kata sama penyampaian kita kan kadang-kadang multi tafsir gitu. Mungkin sekian dulu Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih buat waktu dan jawabannya yang Bapak berikan. Mungkin cukup dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwasanya komunikasi organisasi sangat penting mencapai suatu tujuan organisasi. Tipe komunikasi di Balai Desa Tawangsari terjalin dua arah, yakni top down dan bottom up, di mana para staf dapat memberikan masukan dan saran kepada atasan, begitupun sebaliknya. Meskipun terjalin komunikasi dua arah, namun masih terdapat batasan-batasan tertentu dalam komunikasi antara pegawai dan atasan. Lalu komunikasi yang terjalin antara teman sejawat telah berjalan dengan lancar baik itu di dalam dan di luar pekerjaan. Media komunikasi yang digunakan melalui pesan WA dan telepon serta melalui komunikasi secara langsung. Hambatan yang sering terjadi dalam komunikasi di Balai Desa Tawangsari ini yakni adanya salah paham dalam menerima informasi. Maka dari itu, para pegawai di Balai Desa Tawangsari ini lebih menggunakan komunikasi secara langsung.